Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Handayani, mahasiswa Perdekok, jurusan D4 Kebidanan. NIM 211530271. Saat ini saya akan menyajikan aspek biokimia pada masa nipas dan menyusui. A. Masa nipas. Masa nipas adalah masa pulih kembali mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Fase ini berlangsung selama 6-8 minggu. Aliran darah yang lebih hebat dan lebih lama dari menstruasi disebut lochea atau lochia yang berasal dari kata Yunani locheus yang artinya melahirkan anak. Tahapan nipas yang normal. Ada 4 tahap. 1. Lochea rubra, berlangsung selama 2-4 hari pertama setelah melahirkan. Pada tahap ini kram signifikan akan mulai menyusut karena proses menyusui, yang melepaskan oksitosin sehingga membantu rahim berkontraksi. Darah berwarna merah terang dan mirip dengan aliran menstruasi. Kadang ada gumpalan darah, lendir, dan jaringan yang keluar dari vagina. 2. Lochea serosa. Tahap nipas ini berlangsung sekitar 4 hari hingga 1-2 minggu. Warna darah berubah menjadi merah muda, coklat kekuningan selama sekitar 1 minggu. 3. Lochea sanguinolenta. Tahapan ini terjadi selama 1-2 minggu berikutnya, di mana darah yang berwarna merah dan berlendir. 4. Lochea alba. Tahapan ini berlangsung sekitar 4-6 minggu setelah melahirkan. Cairan yang keluar dari vagina berwarna kuning muda atau putih kekuningan dengan pendarahan hampir hilang. Perubahan organ yang berdampak setelah melahirkan antara lain: 1. Vagina. Vagina yang mengalami peningkatan aliran darah, pembengkakan usai melahirkan, akan kembali pada ukuran dan bentuk semula dalam 6-10 minggu. Pada ibu yang menyusui, kembalinya vagina ke bentuk semula memakan waktu lebih lama karena kadar estrogen yang rendah. 2. Rahim. Berat rahim ketika hamil bisa mencapai 1 kg dan akan terus menyusut setelah melahirkan pada minggu ke-6. Berat lahir hanya sekitar 5-100 gram. 3. Payudara. Payudara pun akan terasa lebih kencang dan penuh ketika masa nipas. Hal ini adalah proses karena tubuh sedang mempersiapkan diri untuk menyusui. Ketika nipas, terjadi juga perubahan emosi seperti postpartum depression. Bisa merasa lebih bahagia, bisa juga merasa cemas atau lelah. Beberapa perempuan mengalami sindrom baby blues, biasa terjadi 2-3 hari setelah melahirkan. Menurut Dr. Jane Frional, durasi menstruasi setelah melahirkan bisa mencapai 18-24 bulan pasca melahirkan jika ibu menyusui ASI dengan intensitas yang sangat tinggi karena hormon progesteron dan hormon prolaktin. Banyak yang menganggap jika menyusui menandakan aman dari kehamilan. Faktanya, kehamilan bisa terjadi bahkan saat ibu belum kembali haid setelah melahirkan. Ketika bayi mulai menyusu, hormon prolaktin meningkat, dengan itu menstimulasi produksi ASI. Perbanyaklah kontak kulit dengan bayi, berpelukan, bersentuhan akan memicu pelepasan oksitosin dan mampu membangun ikatan emosi. Oksitosin yang tinggi berarti produksi ASI akan lebih mudah. B. Anatomi dan fisiologi payudara. Payudara atau yang disebut dengan mamae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dalam, berfungsi untuk memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara sebesar 200 gram. Ketika hamil beratnya 600 gram dan ketika menyusui beratnya 800 gram. 3 bagian payudara yaitu 1. Korpus, 2. Areola, 3. Papila. Hormon-hormon pembentuk ASI. 1. Hormon progesteron, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Tingkat progesteron akan menurun sesaat setelah melahirkan, di mana mempengaruhi produksi ASI berlebih. 2. Hormon estrogen, hormon menstimulasi saluran ASI untuk membesar. Hormon estrogen akan menurun saat melahirkan dan akan tetap rendah selama beberapa bulan selama menyusui. 3. Hormon prolaktin. Prolaktin adalah hormon yang pembentuk sel-sel produksi ASI bekerja maksimal.
Selama hamil, hormon ini tidak akan diproduksi tubuh karena ditahan oleh hormon progestin. 4. Hormon oksitosin bekerja untuk mengalirkan ASI yang telah diproduksi. Oksitosin ini dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu. Jika ibu bahagia, nyaman, maka hormon ini akan melimpah dan ASI akan mengalir lancar. Cara kerja, rangsangan dari isapan bayi saat menyusui akan diteruskan menuju hipotalamus yang memproduksi hormon oksitosin. Selanjutnya, otot berkontraksi mengeluarkan ASI. Oksitosin bisa dihasilkan dengan cara membayangkan bayi dengan suaranya, menggendong, menyentuh, dan membangkitkan rasa percaya diri. 5. Hormon plasenta laktogen atau HPL. Bulan kedua kehamilan, plasenta mengeluarkan banyak HPL yang berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, areola sebelum melahirkan. Bulan kelima dan keenam kehamilan, payudara siap memproduksi ASI. Stadium pembentuk ASI: 1. Kolesterum, 2. ASI air susu masa peralihan, 3. Air susu matang dan atau matur. Jenis-jenis ASI ada 2, yaitu 1. Poramil, 2. Hitmil. Poramil merupakan ASI yang encer yang dapat diproduksi pada awal menyusui dengan kadar air tinggi dan mengandung protein serta nutrisi lainnya, tetapi kadar lemak rendah. ASI jenis ini disimpan pada saluran penyimpanan dan keluar pada saat menyusui. 2. Hitmil merupakan ASI yang mengandung tinggi lemak, memberikan zat tenaga atau energi dan produksi pada akhir menyusui. Keluar setelah poramil. ASI hitmil sangat banyak dan kental, penuh lemak dan bervitamin. Mengandung lemak 4-5 kali lebih banyak dibandingkan poramil. Manfaat ASI: 1. Bagi ibu, 2. Bagi bayi. Bagi bayi antara lain mengandung antibodi, memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi karena adanya ikatan batin dan ibu, mengandung komposisi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi, terhindar dari alergi, meningkatkan kecerdasan, membantu perkembangan rahang, dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan menghisap mulut bayi pada payudara. Manfaat bagi ibu antara lain mencegah pendarahan setelah melahirkan, mempercepat involusi uterus, mengurangi resiko anemia, mencegah terjadinya kanker payudara, dapat menimbulkan ikatan batin antara ibu dan bayi sebagai alat kontrasepsi sementara. Demikian hasil penyajian saya mengenai biokimia pada nipas dan menyusui. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.